Ya, terima kasih. Jadi apa yang saya jelaskan ini pada dasarnya sudah ada di dalam panduan pendaftaran UTBK SNMPT ya. Tetapi nanti saya percepat hal-hal yang penting yang akan saya sampaikan. Jadi ada 5 tahapan utama. Yang nol itu sebenarnya bukan tahapan. Tahapan utamanya itu adalah melengkapi biodata, memilih program studi, ya, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, dan unduh kartu tanda peserta UTBK SNMPT. Nanti kaitan dengan pembayaran itu ada di, kalau nggak salah, di langkah keempat ya, pada saat kita memilih pusat UTBK. Langkah ke-0 itu harus login ke portal. Semua pasti yang sudah punya akun tahu portal itu apa, sehingga saya tidak perlu menjelaskan. Kalau tidak punya akun, tentu tidak akan bisa mendaftar UTBK SNMPT karena persyaratannya adalah seperti saya sampaikan tadi, sudah harus memiliki akun dan sudah permanen. Ya. Nah, untuk itu ini nanti tampilan untuk memasukkan ya. Jadi tinggal biasanya calon itu sudah mengunduh bukti permanen tadi dan ditaruh di HP ya, dengan mudah tinggal dilihat emailnya apa. Sandi bisa saja lupa, kalau lupa tinggal klik forgot password. Nanti akan diminta ya kan password yang baru apa melalui email ke yang bersangkutan. Emailnya pakai email yang ada di atas ini sebagai username dari setiap calon pendaftar. Jadi masukkan ini, pastikan akun telah terdaftar di SNPMB dan telah melakukan simpan permanen. Jika belum, silakan login ke registrasi akun dan lakukan simpan permanen. Ya, jadi sekali lagi syaratnya harus sudah memiliki akun. Baik. Nah, ketika sudah berhasil masuk, akan ada menu seperti ini. Ini menu dulu pada saat melakukan registrasi akun untuk melakukan verval datanya ke Dikbud. Ya kan, ini untuk pendaftar SNPP yang sudah berlalu. Ini yang baru adalah pendaftaran UTBK SNMPT. Jadi pilih menu ini. Ya. Selanjutnya di situ setiap langkah ada perhatikan petunjuk dengan jelas di sini. Ya, misalnya untuk pengisian pertama kali adalah petunjuk melengkapi biodata. Perhatikan dengan seksama data pribadi yang ada di borang dan pastikan data tersebut adalah benar. Kemudian kalau ada isian yang harus diisi, isilah dengan benar. Selanjutnya tekan tombol simpan dan lanjutkan untuk menyimpan perubahan. Nah, ya. Yang pertama akan muncul data pribadi itu foto. Foto ini yang betul memang seperti ini, nggak harus pakai dasi, nggak harus pakai jas, tapi wajah itu harus kelihatan. Ini nggak bisa lagi. Siswa sekarang untuk mengupload foto, kalau fotonya foto narsis, foto keluarga, ada lagi foto apa ya, foto apa namanya? Selfie. Foto itu, selfie. ya itu namanya sudah tidak sopan ya. Itu nggak boleh diganti karena sudah punya niat untuk berbuat tidak sopan. Tetapi mohon maaf kalau misalnya dalam tanda kutip gaptek gitu ya. Jadi pada saat dapat kartu permanen kelihatan fotoku kok nggak kelihatan, padahal itu bisa dilakukan pada saat melakukan registrasi akun. Tetapi oke lah, mungkin pada saat itu saya lagi hektik Pak, ya kan? Nah, untuk yang tidak disengaja itu, kalau mau merubah foto, itu nanti harus menghubungi pusat UTBK. Itu kenapa tadi ada daftar pusat UTBK, di lamanya SNPMB, di situ ada nomor telepon, bisa dihubungi. Tapi nanti yang bersangkutan harus melengkapi, ya datang ke pusat UTBK, melengkapi mungkin membawa KTP, ya kan, yang sebenarnya sehingga bisa dilihat langsung bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang akan mengganti foto. Ya, karena kita tidak menghendaki, misalnya memang dia berniat fotonya orang lain, nanti foto yang lain lagi orangnya, nah itu bisa, mohon maaf dalam tanda kutip, bisa mungkin ada indikasi mau melakukan kejokian misalnya. Ya, jadi pada dasarnya foto sudah nggak bisa dirubah kecuali tadi dalam keadaan emergency bahwa pada saat melakukan edit foto itu ya semacam hektik gitu kan sehingga fotonya nggak kelihatan ya. Oke, jadi ini ada bagian data yang diambil pada saat melakukan registrasi akun itu tidak bisa diubah. Ya, tempat tanggal lahir, NPSN. Tapi yang di bagian bawah ini ya kan, itu bisa di entry karena itu adalah data tambahan. Nah, untuk itu
Di sini ada kelengkapan tadi ya kan, pada saat mengisi ini juga ditanyakan apabila Anda pemegang KIP kuliah non bayar, ya artinya gratis untuk daftar biaya UTBK, itu dasarnya adalah ini. Peraturan Menteri Keuangan nomor sekian ini, besaran tarif seleksi nasional ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ditetapkan Rp0. Ya. Nah, tetapi sekali lagi ada yang kategorinya bukan kategori ini sehingga yang bersangkutan harus membayar biaya UTBK. Silakan informasi ini silakan ada di sini ya. Kita tidak ada, jangan menanyakan KIPKA ke helpdesk kita. Menanyakan KIPKA satu-satunya ke sini. Kalau mau nanyakan kaitan dengan proses pendaftaran, ya adanya kesulitan dalam proses pendaftaran, silakan hubungi helpdesk SNPMB ya. Oke, ini penting ya. Nah, apabila KIP kuliah bayar dan harus bayar, maka memang harus membayar. Sekali lagi, perhatikan, mohon maaf Anda tidak memenuhi peraturan menteri sehingga harus membayar biaya UTBK. Ini nggak bisa dipaksa-paksakan ya kan, karena ini adalah peraturan yang harus kita taati ya. Nah, tapi kalau Anda bukan pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah, maka akan muncul kotak seperti ini. Anda tidak memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah, harus membayar biaya UTBK. Ya, sekali lagi, kalau masih mau mencoba, ya di setiap tahapan tadi menu ya akan muncul seperti ini ya, supaya jangan sampai mau KIPK tapi tidak tahu kemana harus mendaftar KIPK. Seperti tadi di chatting room itu ada yang bertanya kan, nggak tahu kemana harus mendaftar. Oke, kemudian kalau ada yang data kosong tadi yang bisa diisi ya kan, termasuk misalnya nama ayah atau wali, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, tanggungan, dan seterusnya. Yang penting di sini, satu, nama ayah harus diisi sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah. Jika tidak memiliki ayah, maka harus diisi dengan tidak punya ayah, tanpa tanda petik. Ini cuma untuk memberikan konotasi ya kan, penting. Ya, ini penting. Ya, kaitan dengan persyaratan. Kedua, nama ibu harus diisi sesuai dengan yang tercantum di akte kelahiran. Nggak mungkin kan, nggak punya ibu, ya. Kalau nggak punya ibu lahir dari mana kan ya. Nah ini contoh ya kan, nggak usah dibaca. Ini yang contohnya sudah diisi, silakan diisi ya, sesuai dengan kenyataan. Nah, terus bagi pendaftar UTBK SBT 2003 yang tidak mempunyai kebutuhan khusus, ada dua, tunanetra atau buta, yang kedua tunadaksa. Ya, nah ini dapat mengosongkan form, jadi seperti yang ditulis yang berikut ini ya kan, ini ada warning, ingat ya, bagi yang punya disabilitas tunanetra atau buta, pastikan Anda mencentang ada pilihan di bawah ya kan. Tapi jika tidak, maka Anda ditempatkan di ruang yang tidak ada fasilitas untuk disabilitas netra. Penting ini. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak memiliki tunanetra, jangan mencentang. Kalau Anda mencentang, ya kan, Anda akan didiskualifikasi, bukannya terus ditaruh di tempatnya orang buta itu, ya kan, tapi didiskualifikasi. Tolong hati-hati ya, tolong hati-hati. Jadi di pendaftaran, insya Allah merah seperti ini ya adanya. Nah, ini melengkapi tadi ya kan, Anda memilih tunanetra atau tidak, silakan di sini ya, iya atau tidak ya. Sebelumnya ini. Jadi tunanetra centang, tunadaksa itu adalah mereka yang misalnya lumpuh pakai kursi roda, itu disediakan tempat yang tidak harus naik tangga, tapi yang mudah dijangkau, itu adalah tunadaksa. Tapi tunadaksa itu dicampur dengan peserta reguler. Cuman ruangannya itu yang mudah dijangkau. Ya. Oke, kalau memang tadi ada kesalahan silakan mau batal atau enggak. Saya minta begini karena memang seringkali kan jangan sampai waduh kecentang tunanetra padahal maunya batal. Silakan batalkan di sini. Ya. Jadi memang harus hati-hati melakukan proses pendaftaran. Nah, bagi pendaftar yang menyatakan tunanetra ya kan, itu harus disertai dengan unggah bukti tunanetra. Seperti apa? Ya, formulirnya seperti ini.
Jadi ada nama, tempat tanggal lahir, NISN, sekolah, NPSL adalah menyandang tunanetra ya dan menyatakan dengan sebenar-benarnya dan akan didiskualifikasi sebagai peserta apabila pernyataan saya tersebut tidak benar. Pakai meterai, tanda tangani kepala sekolah, dan distempel. Ya, sekali lagi, kalau saya lulusan, hubungi aja sekolah di mana dulu lulus ya. Pokoknya ini harus ada keterangan dari kepala sekolah. Nah, baik, kalau sudah ya kan seperti ini ya kan Batu dan Litra ini ada keterangan telah diunggah pernyataan tadi ya, maka kita bisa lakukan simpan dan lanjutkan. Ya, baik. Nah, begitu lanjutkan itu, ini adalah halaman untuk melakukan konfirmasi akhir pengisian biodata. Jadi apa yang saya bahas tadi masih mengenai biodata. Ya. Jadi di sini ada disclaimer, langkah ini merupakan konfirmasi akhir pengisian biodata. Pastikan seluruh data Anda seperti data diri dan sebagainya ya itu sudah benar karena data akan disimpan permanen. Apabila tidak ya Anda tidak dapat mengubah data yang telah disimpan permanen. Sekali lagi baca bacalah sudah yakin baru disimpan secara permanen. Jadi begitu sudah konfirmasi akhir muncul lagi foto, muncul daftar isian ya. Lalu di sini muncul bahwa konfirmasi akhir apakah itu biodata sudah betul dan sudah dicek berkali-kali. Anda bisa kembali kalau nggak yakin. Ya, untuk itu saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini sudah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan apabila saya melanggar pernyataan ini. Ini valid secara hukum. Telah kita konsultasikan dengan bagian hukum. Silakan simpan permanen. Hati-hati. Tak yakin, tekan tombol kembali. Yakin, simpan permanen. Jadi ketika simpan permanen, sudah tidak mungkin lagi memperbaiki biodata. Ya. Nah, setelah tahapan itu ya, pengecekan akhir keluar simpan permanen ya. Apakah Anda yakin? Jadi ini saya minta 2 kali ya. Jadi sudah ada begini masih diulangi lagi dengan begini. Karena ini penting ya. Jangan sampai ada terlewat, ada data yang salah. Masih ada yang kedua kali. Pastikan biodata telah diperiksa dengan benar, biodata tidak dapat diulah lagi. Iya, simpan permanen. Kalau sudah ini benar-benar mati, ya nggak bisa diupdate kembali. Itu mengenai biodata, ya. Jadi akhirnya keluarlah, ya. Nanti ini kalau mau melanjutkan di sini biodata berhasil disimpan permanen. Lanjut Bu Is atau ada lagi dulu untuk diskusi biar tidak monoton. Oke, ya, Ya. saya rasa diselesaikan sampai semua saja, Prof. Nggak apa-apa, nanti Begitu, sampai baik. Oke. ya, Jadi itu baru langkah pertama ya. Ya, karena pertanyaannya sudah banyak sekali nanti ini, Prof. Oh gitu, baik. Oke, tahapan kedua, memilih program studi. Ya, ini ada petunjuk. Pastikan tadi kan, paling banyak 2, sudah dijelaskan sebelumnya. Program studi Anda pastikan Anda memeriksa persyaratan program studi, termasuk kebutuhan portofolio. Kalau sudah yakin simpan dan tekan tombol untuk proses selanjutnya. Ya, ini mulai ini petunjuk umum masuk ke dalam, diingatkan kembali ya kaitan dengan bagi pendaftar UTBK pemegang KIP kuliah Anda tidak dapat memilih PTN maupun program studi yang berada di PTN di bawah Kemenag. Jangan dibantah, ini sudah ketentuan. Ya, ini sudah ketentuan. Ya, sekali lagi di sini Anda bisa melakukan pengecekan mengenai KIP kuliah tadi. Ya, alur pemilihan program studi ada 2, ini pilihan 1. Ya, nggak jadi bisa hapus. Ini adalah pilihan PTN kedua. Ya, jadi contohnya ini. Ya, ini adalah informatika. Sorry, bentar. Saya mau habis.
Ini adalah kedokteran ya. Kebetulan ini yang dipilih bukan kaitan dengan portofolio, nanti yang portofolio ada sendiri di belakang ya. Nah, perhatikan tentang pernyataan ini, saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan uang kuliah tunggal program studi yang ditetapkan oleh PTN yang saya pilih sesuai dengan data penghasilan orang tua yang telah saya isikan dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan memalsukan data. Ya, ini ada korelasi dengan biodata yang telah diisikan sebelumnya. Kalau sudah yakin, ya simpan dan lanjutkan.